Saudara, terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Tadi seperti saya katakan, Tuhan seperti menciptakan Papua dengan senyuman karena keindahan alamnya. Tapi apakah memang senyuman itu juga terkembang mengenai kebijakan pemerintah atau kerukunan umat beragama? Nah, kita melihat lagi ke belakang. Setelah insiden Tolikara kemarin, apakah pemerintah pusat juga menerapkan sebuah kebijakan khusus untuk menjaga kerukunan beragama di Papua nih, Prof? Ya, kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah kita melakukan program-program peredaman supaya ini tidak, peristiwa yang terjadi di Tolikara ini tidak lalu menyebar kemana-mana. Jadi kita melakukan itu di beberapa tempat. Kita pertemukan tokoh-tokoh agama yang berbeda, lalu kita berikan seruan-seruan agar kita jangan menyalahkan siapa-siapa. Orang itu tidak perlu salahkan siapa-siapa. Kita bantu orang yang kehilangan rumah, kehilangan tempat ibadah itu dengan tidak usah pakai gegap gempita. Kita bangun masjidnya, kita bangun kios dan seterusnya, sehingga ini bisa menjadi tidak dilupakan tetapi dimaafkan, gitu ya. Itu kan itu perlu gitu. Jadi kita tidak melupakan ini terjadi, tapi harus dimaafkan. Kan tidak melupakan karena untuk menjadi pelajaran seperti itu ya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi tapi lagi. Kita maafkan, kan orang sebenarnya tidak suka melakukan perusakan, apalagi di Papua sampai ada rumah ibadah, itu merasa bersalah pasti. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi ini kemudian kita yang kedua, jangka panjang, sebenarnya sudah kita mulai sejak lama, yaitu bahwa kita mencari kearifan lokal yang bisa dikembangkan di situ dan juga dibawa ke tempat lain. Di situ, di Papua itu setidaknya ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah ada ungkapan satu tungku dengan 3 tiang atau dengan 3 batu. Jadi ada 3 agama yang katakanlah besar di situ, yaitu Islam, Katolik, dan Protestan. Nah, ini dikembangkan. Jadi kita kalau mau masak, kalau batunya satu gelimpang kan tidak lalu batunya kan guling. Jadi ini harus dijaga betul. Jadi satu tungku dengan 3 tiang ini harus dijaga supaya kehidupan di sana menjadi lebih baik. Ini dan di tempat-tempat lain juga banyak yang seperti itu. Tapi tidak serta-merta akhirnya melakukan semacam pengamanan ekstra atau apa di sana, tidak kan ya? Tidak pendekatannya lebih ke kearifan lokal ya? Iya, kearifan lokal. Ya di sana. Lalu yang kedua, di sini ada tradisi di bagian selatan Papua, saya lupa tempatnya. Itu di situ misalnya ada di tempat yang muslimnya sedikit. Lalu orang Kristen ingin membantu orang Islam membangun masjid. Caranya bagaimana? Dibangunlah masjid di belakang gereja. Kenapa? Karena kalau nanti ada orang mau mengganggu masjid, dia harus berhadapan dengan gereja dulu. Nah, jadi ini kan lebih bagus. Iya, betul sekali. Jadi ini bisa dikembangkan yang seperti itu. Jadi kita itu kearifan lokal seperti itu perlu dikembangkan supaya nanti ke depan kita kita beda keyakinan, beda cara beribadat, tapi kita bisa bersama-sama membangun masyarakat yang memberi ruang kepada semua orang dengan baik. Gitu. Setuju. Jadi kebijakannya ternyata sama dari Sabang hingga Merauke kepada seluruh Nusantara di Indonesia, tapi ternyata implementasinya untuk Papua sendiri banyak sekali keunikan yang terjadi di sana antara umat beragama begitu Pak Janus. Kalau misalnya saya katakan tadi kita melihat memang ada insiden Tolikara yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Ini merupakan satu di antara tidak pernah ada terjadi begitu sebenarnya konflik antar agama, justru di sana kerukunan antar umat beragama lah yang terjadi. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya kalau bisa kita melihat kalau daerah timur mayoritas agama adalah Kristen, Protestan dan juga Katolik, kemudian agama Islam membaur di sana. Ada hal-hal yang pastinya harus seluruh Nusantara Indonesia sendiri ini kita pelajari dari apa yang terjadi di Papua begitu Pak. Baik, saya pikir jadi Papua itu sering saya katakan bahwa merupakan miniatur Indonesia sebetulnya Papua itu. Karena semua etnis, suku, agama ada di Papua. Tadi cerita tentang mayoritas memang secara angka-angka sih kurang lebih 63% ya Kristen di sana di Papua. Tapi suasana kehidupan beragama yang saya katakan seperti Pak Dirjen sangat kondusif di Papua. Jadi ini menjadi
kebanggaan kami sebenarnya di Papua, kebanggaan kita lah Indonesia ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang tadi seperti Pak disinggung, ada 3 tungku, ada pemerintah, agama, masyarakat, sebenarnya hadir sama-sama ya bagaimana melakukan peran dalam kapasitas masing-masing, membangun Papua yang saya katakan tadi ada, katakanlah saya tidak mau katakan bukan apa, tapi tertinggal bolehlah ya. Ya tertinggal, saya pikir ada latar belakang yang seperti itu. Jadi kebijakan secara umum saya pikir sama kebijakan pembangunan agama di Indonesia ini. Tidak ada yang khusus di Papua seperti ini. Tidak ada dampak negatif yang dirasakan setelah tragedi kemarin berarti Pak? Atau ada malah? Tidak ada Pak. Cerita Pak tadi singgung ada semacam apa khusus begitu, pengawalan apa? Nggak ada, suasananya sama biasa saja ya. Jadi tanggal 24 bulan Juli Bapak Menko Polhukam juga datang ke sana. Kita tentu rapat koordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama. Kemarin tanggal 21 terakhir rapat dengan Pak Gubernur, semua kita. Artinya semua saya pikir punya pemahaman yang sama bahwa sebenarnya Papua kondisinya kondusif. Ya, instruksi Pak Presiden ada 3 hal yang barangkali di-stressing ya. Pertama, rekonstruksi rehabilitasi. Yang kedua, penegakan hukum. Yang ketiga, saya pikir ini menjadi trik-trik yang memang terus harus dibangun, dialog-dialog. Komunikasi saya pikir menjadi pintu solusi lah dalam segala hal, saya pikir itu sangat dibutuhkan. Oke, kita balik lagi ke Profesor. Prof, ini kan berarti sudah ada cara dengan pendekatan tadi kearifan lokal, dan ini tentunya banyak sekali tadi dikatakan oleh Pak Janus juga Papua sebagai Indonesia mini, tapi tidak bisa dipungkiri juga, kita tidak bisa tutup mata bahwa ternyata ada juga misionaris-misionaris ini yang datang ke sana untuk melakukan sebuah pergerakan-pergerakan. Nah, ini dari pemerintah pusat sendiri tindakan seperti apa yang akan diberikan? Ya, misionaris itu bisa dibagi 2 ya. Ada yang misionaris yang dari dari dalam Indonesia sendiri, ada yang dari pengaruh dari luar. Kalau yang di dalam sendiri itu kan orang ya tidak ada pengaturan kecuali surat bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 79 mengenai penyiaran agama. Salah satu poinnya itu adalah bahwa penyiaran agama itu harus dilakukan dalam suasana menjaga keharmonisan. Jadi jadi lalu orang mengatakan begini, jadi yang baik dari agama itu boleh diturunkan kepada siapa saja. Tetapi yang kedua bahwa orang tidak boleh menyiarkan agama untuk membuat orang berpindah agama. Maka peraturan yang sama yang SKP tadi itu mengatakan orang tidak boleh kalau mengajak orang yang sudah beragama untuk berpindah agama, itu tidak boleh. Jadi yang boleh adalah misionaris itu melakukan tugasnya pada orang yang seagama atau orang yang belum beragama. Betul. Ya, ini sebetulnya yang boleh dilakukan. Itu ada peraturan sejak tahun 79 ya. Waktu itu kalau tidak salah menterinya Alam Shah, di Menteri Agama, Menteri Dalam Negerinya Pak Amir Mahmud. Itu sudah ada dan sampai sekarang itu masih berlaku. Betul. Itu. Jadi sebetulnya lalu kalau tenaga dari luar negeri itu diawasi oleh imigrasi. Imigrasi mengawasi siapa yang datang, lalu pekerjaannya apa dan seterusnya. Itu diawasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Berarti memang ada peraturan yang cukup jelas ya ini untuk misionaris yang ingin menyebarkan. Yang pasti adalah tidak boleh memindahkan keyakinan seorang untuk berubah ke keyakinan yang lain. Namun ada sebenarnya isu yang kemudian mengemuka apalagi untuk para kelompok pro kemerdekaan Papua terkait dengan Islamisasi. Nanti saya akan mencoba mendengarkan pendapat dari Pak Profesor Mahasin dan juga Pak Janus itu terkait dengan hal ini ya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Siang.